Terus bagaimana yang tidak langsung? Nah, ini saya perjelas lagi. Ini DNA di dalam inti sel. Nah, di sini. Pada saat dia ingin memerintahkan, jadi sel itu punya organel namanya ya. Ini kayak Golgi, ini banyak ribosom sini tuh. Nah, ini kayak yang organel, jadi dia untuk memasak dan sebagainya, untuk mentranslasikan, mewujudkan perintah dari DNA. DNA itu akan memerintahkan ke semua organel di luar sel ini jika dia membentuk namanya messenger RNA. Dia bikin, kemudian dikeluarkan ke sini. Nah, di sini ada yang berubah, Pak. Ada yang dirubah. Akhirnya semua resep yang diterima oleh juru masak ini, ribosom dan kawan-kawannya ini sudah tidak sama lagi dengan resep awal. Akhirnya menghasilkan hormon dan enzim yang berbeda. Hormon ini diterima oleh sel normal. Ingat, hormon itu perintah ya. Itu diperintahkan maka dia langsung eksekusi. Maka sel ini akan melaksanakan perintah dari hormon ini. Biasanya 1, 2, 1 jadi 3. Nah, itu sudah berubah kan. Jadi biasanya 1 jadi 2 mitosisnya itu. Nah, sekarang dia 1 jadi langsung 3. Bisa langsung 8 misalkan dan lain-lain. Nah, secara tahapan saya bacakan di sini. Jadi inisiator akan merubah messenger RNA. Dia merubah ini. Terjadi di luar nukleus. Artinya inisiator itu, sesuatu itu merubahnya itu berarti tidak di sini, tapi di luarnya. Nah, ini. Hal ini akan menghasilkan fake hormon atau hormon palsu. Karena tidak sama sama resep aslinya kan sudah dirubah. Atau fake enzim, tergantung kode mRNA yang diserang. Fake hormon dan atau enzim ini akan diterima oleh sel reseptor. Nah, ini. Sel yang nggak tahu apa-apa ini melaksanakan, kan diperintahkan, dia nggak tahu. Maka sel reseptor ini menjadi sel abnormal. Apabila sel reseptor tidak mengeluarkan hormon, maka tidak ganas. Jadi kalau sel itu kebetulan dia hanya menerima saja, menerima perintah tok tanpa dia bikin perintah yang lain, maka tidak ganas. Bisa diambil dan dihentikan. Tapi kalau dia kebetulan dia bisa memerintahkan, ini lain perkara lagi. Nah, saya ilustrasikan dalam restoran ya. Pada kasus tidak langsung. Jadi Alex sama istrinya ini pergi ke restoran, dia pesan rawon. Pelayan menulis, bilang ke chef, ini chef. Tapi sayang, chef itu mengasih resep sate. Jadi waktu keluar ke sini itu rawon, di tengah jalan ada yang ganti sate. Koki taunya resep sate. Jadi di chef itu adalah DNA, resep sate itu mRNA. Nah, ini. Kemudian ya koki ya ini ribosom. Masak sate. Sudah nggak sama hormonnya di sini. Ya kan? Nah, kalau ini terjadi pada dunia tingkat sel, anggap aja ini sate ini akhirnya melahirkan sel abnormal dan kita cuman sekedar mengoperasi atau membunuh sel abnormal tadi. Setiap sel mati akan diganti. Ingat, pada saat Bapak Ibu membunuh sel, melukai atau mengoperasi, otomatis ada perlukaan. Ada perlukaan, otomatis ada skema untuk mitosis. Pada saat mitosis itu, kalau sampai terjadi perubahan, ada sesuatu merubah baik itu RNA atau DNA, ya sudah. Jadi problem di sini ini adalah ada sesuatu yang merubah resep atau ada sesuatu yang sampai merubah dari DNA. Jika hal ini tidak pernah jadi concern kita, maka pasien kanker itu tidak akan pernah sembuh. Dan sayang sekali sampai sekarang belum ada yang mempelajari atau melakukan tindakan sampai siapa sih yang merubah DNA itu? Bagaimana mekanismenya?
Siapa sih yang merubah RNA itu? Bagaimana mekanismenya? Kalau begitu setelah kita tahu mekanismenya, berarti kita bisa mencegahnya atau mengobatinya. Terus apa sih yang mau tubuh itu bagaimana? Ini harus dipahami. Terutama bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang kena kanker, maka pahamilah skema tubuh ini.